Saya nak tanya lah, kenapa saya macam kadang-kadang saya pelik. Kenapa banyak orang, bukan banyak lah, ada orang yang tak suka dengan aku ya. Maksudnya, sebagai contoh, dia dalam bidang yang sama, kreator juga. Kenapa ada orang suka saling menjatuhkan, suka saling iri hati, iri dengki? Kenapa ya? Kadang-kadang aku macam, salah aku ni dari mana? Tak, kita memang temanan. Sumpah, aku tanya kau ni. Kita memang temanan atau apa ni? Oh, kita cuma teman. Ini masih senang ya? Ya. Oh, kita cuma teman. Aku bukan nunggu maghrib lagi, Pak. Aku sekarang nungguin Bapak peluk aku. Mana nih artis-artis, influencer-influencer yang FOMO kalau ada orang berduka? Kalian kayaknya harus lihat ini deh. Tolong viralin adik ini juga guys, karena bapaknya juga orang baik. Dia juga baru kehilangan bapak yang sangat-sangat dia cintain oleh bocah-bocah sialan gak berotak. Bapaknya kehilangan nyawa dengan cara yang tragis yang dilakukan oleh bocah-bocah setelah mereka dilarang untuk melakukan vandalisme. Kita di sini nggak berusaha untuk membandingkan adik ini dengan anak maling ayam yang kemarin, tapi kita berusaha untuk membantu mereka. Kalian pernah ada yang kesel nggak sih ngeliat artis-artis atau influencer-influencer gitu yang kayak memanfaatkan momen berduka orang demi engagement? Tapi setelah gue pikir-pikir, kita mending positive thinking aja, karena FOMO ini juga membantu korban-korban dari kezaliman manusia. Ya harapan dari gue juga nggak muluk-muluk, semoga ada orang baik yang bisa menjamin mereka berdua untuk sarjana, karena mungkin itu salah satu mimpi dari orang tua mereka berdua yang sudah tiada. Jadi tolong viralin guys. Nggak mau, kalau nggak mampu nggak seru, terlalu gampang. Seorang Aiza Khalid, lihat dia turun ke Bali karena kebiadaban bapak-bapak yang membun-bun ayah si anak ini. Lihat tuh, dia sampai nangis. Kira-kira menurut kalian, apakah anak itu bahagianya benar-benar bahagia ketika banyak sekali konten kreator memberikan ini dan itu? Tapi kalian bisa lihat ikhlasnya seorang Aiza Khalid memberikan sesuatu bagi anak ini sampai dia memeluk anak ini, karena dia juga punya ayah. Nah, bagaimana sih perasaan kalian setelah ayah kita meninggoy dan juga tiba-tiba dilenyapkan di depan mata kita? Menurut kalian, gimana guys? Apakah kalian tetap euforia dengan bapak kita pergi, atau kalian tetap sedih seperti anak ini kelihatannya sebagai, tapi pasti dia ingat ayahnya? Nah, kalau boleh tuh, semua orang-orang yang sudah menzalimi ayahnya itu sampai metong, cepat ditangkap dan tidak boleh dibiarkan seperti itu aja. Segitu aja sekilas info. Terima kasih untuk para donatur dan influencer yang sudah menggalang dana, sehingga si Keisha yang anak kemarin ya, yang karena orang tuanya itu karena mengambil ayam itu dapat donasi sekitar 190 juta. Nah, nanti akan dikelola oleh para donatur untuk membayar keperluan sekolah dan anak-anak biaya hidup karena ditinggalkan oleh ayah oleh orang tuanya. Karena kan mata pencaharian uangnya kan sudah ini. Makanya nanti itu akan dikelola oleh yayasan. Jadi pengeluarannya entah untuk sekolah dan kehidupan sehari-hari akan diatur oleh para donatur. Saya ingatkan terus, jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Hukum jurnalisme yang mampu menyangkut dua sisi. Saya sedih jika saya melihat komentar dan banyak sekali yang memojokkan masyarakat. Nah, ini kita lihat lagi guys, ada apa lagi infonya, kita tonton bareng-bareng lagi ya. Nah, kita lihat. Anak-anak di Bali, gimana itu Bali? Ya. Oh, kampus hidup nih 1 juta, aku dapat sekolah ya. Asik, kalau 1 juta Aisyah bakal datang tuh ke sekolahnya. Oh, SMK N1 Banjar guys ya. Nah, itu ada YouTube-nya guys ya, SMK. Nah, ini kita lihat lagi guys, ada apa lagi? Rame. Pagi-pagi udah TikTok udah rame banget, itu udah TikTok udah wow gitu ya. By the way, mau ngucapin happy birthday buat Moana dari Arisi, si all the best. Semoga Moana jadi anaknya soleha yang menjadi kesabaran dari orang tua. Betul, amin gitu ya. Aku skip karena ada lagu guys, jadi mohon maaf kalau misalnya aku skip ya, karena takut kena copyright. Itulah Moana untuk penanda Riyad yang bakal kamu sembuh, dan dari it, wish you all the best juga, happy birthday. Amin. Nah, ini kita ada lagi guys, ada apa lagi? Kalau kita nggak salah, masih dibenci berarti hati pembenci itu yang bermasalah. Buruk hati yang sabar, kuat ya bang, katanya gitu guys. Saya macam kira-kira dibeli. Kenapa? Banyak orang, udah banyak lah. Ada orang yang suka aku ya. Maksudnya, sebagai contoh, di dalam bidang yang sama, kreator juga. Kenapa ada orang suka saling menjatuhkan, suka
kali iri hati, iri dengki. Kenapa ya? Kadang-kadang aku macam salah aku ni dari mana? Adakah aku bersalah? Adakah aku ada ambil orang ke? Adakah Waduh, nah ini ada lagi guys infonya. Aisyah Khalid diberikan kalung dan cincin emas untuk hadiah ulang tahun Moana. Moana. Membawa hadiah spesial berupa kalung serta cincin buat Moana. Lepas mungkin ini dengan hasil spesial saya. buat ulang tahun Moana, anaknya dari G. Ini yang paling mahal. Ini bang. Wow. Ini berapa ni? Ini harganya 10 juta katanya guys ya. Haters berhati busuk, kalian denger ini. Mau seperti apapun Aisar itu, mungkin plus minus negatifnya, tapi dia tetap melakukan kebaikan. Lihat, dia langsung gercep ke Bali untuk melihat Keisha, di mana salah satu korban yang ayahnya meninggal karena dikeroyok massa perkara nyuri ayam. Aisar langsung cepat dia, bertindak cepat. Mau kalian bilang pencitraan, dikontenin atau apapun, nggak peduli. Tapi dia langsung bertindak nyata. Kalian apa? Mengomentari, mencari kesalahan orang, negatif orang. Sekecil apapun yang dilakukannya, tapi bermanfaat, memberikan biaya anak sekolah. Ya, kalaupun dikontenin, itu kan justru untuk memancing orang-orang lain untuk berbuat kebaikan seperti itu. Untuk memancing orang juga datang ke situ memberikan bantuan. Kan itu hal-hal yang positif. Setidaknya dengan kedatangan Aisar ke situ bisa menambah keceriaan kembali kepada keluarga korban. Memberikan harapan baru, kebahagiaan, dan mengurangi sedikit rasa traumatis. Mulai sekarang para haters, buzzer atau apapun namanya, coba cuci dulu pikiran kalian pakai rinso biar clean. Ya, kalau ini kan meleng ayam. Yang satu lagi ada lagi tuh guys ya. Yang bapaknya dibun-bun juga ya. Tapi sama anak-anak di bawah umur kalau nggak salah ya, anak-anak remaja lah gitu ya. Security itu guys. Itu anaknya juga sampai menangis tapi nggak seviral ini guys. Wah, gimana guys? Kenapa nggak ada selebgram atau orang-orang ya yang FOMO alias FOMO ini ya, yang harusnya sih datang gitu ya, harusnya, tapi nggak tahu sih. Setelah mudah-mudahan itu viral juga anak itu karena dia juga kehilangan bapaknya juga guys ya. Tadi kan kalian sudah melihat ya, kalian bantu viralkan juga tuh, kasihan juga dia kehilangan ayah ya. Karena menurut aku lebih respect sama yang itu guys daripada yang ini gitu. Kalau aku sejujurnya bukan berarti aku mau menghujat si anak ini gitu ya. Cuma ya ini pelajaran juga buat si anak ya untuk kedepannya ya. Jangan sampai seperti bapaknya gitu ya. Nah, mungkin kalian punya komentar atau reaction setelah melihat berita ini. Maaf kalau aku ada salah ucap gitu ya. Aku lebih dukung anak yang sebelah kanan yang pakai hijab ya, yang bapaknya security itu yang meninggal karena dibun-bun ya. Nah, mungkin kalian lebih memihak mana guys ya. Bukan berarti aku tidak respect, atau harusnya sih dibagi dua ya antara anak ini sama yang itu kalau biar adil ya. Ya, mungkin Aisar mungkin kedepannya bisa datang ke situ ya, ke anaknya yang security itu guys ya, termasuk KDM aku lihat baca ya, katanya cuma ngasih ke anak ini 50 juta, ke anak yang itu 25 juta. Gimana guys, apakah itu adil gitu guys? Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.